insya Allah Bapak dan Ibu, dengan dukungan dan doa Bapak Ibu, kami kuat Bapak dan Ibu untuk melawan ini. Ya, Allahu Akbar. Ya. Dan insya Allah, ya, kami akan terus berjuang dan kami akan terus menegakkan dan kami tidak akan melakukan sesuatu yang sangat hina, sehina-hinanya, seperti yang dilakukan oleh seseorang yang kemarin dengan bangganya malah menerbitkan buku pesanan. Ini buku pesanan, buku kok harus ditandatangani oleh yang pesan. Ini sangat memalukan bagi seorang peneliti. Yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu, kalau ketemu buku ini apa? Robek-robek saja Bapak dan Ibu. Karena ini memalukan. Karena ini memalukan dan sangat tidak. Wah, sudah 414 hari saya dilaporkan oleh Raja Palsu Solo itu. Ya. Sudah 414 hari Raja Jawa palsu itu. Memang palsu, orang sok ngaku-ngaku tapi kelakuannya nggak mutu. Dan alhamdulillahnya Bapak dan Ibu-ibu, di sini ada juga penasihat-penasihat hukum saya, ada Mas Gosinudin, ada juga Mas Refli, ada juga penasihat saya yang luar biasa Pak Dwi, kemudian juga teman-teman saya, rekan seperjuangan saya Pak Rizal, ya, ada juga ikut di sini dan teman-teman yang lain. Jadi Bapak Ibu biar clear, hari ini sudah H+16 dari kabar yang kabarnya kami semua P21. P21 itu batasnya hanya 14 hari. Jadi kalau hari ini 16 hari, berarti P21-nya boncos. Artinya boncos tidak boleh lagi dilakukan. Dan itu berarti apresiasi kita untuk kejaksaan yang kemungkinan kejaksaan bingung. Ini maksudnya coklat ini mau apa gitu loh. Perkaranya nggak jelas kok mau diteruskan. Nah, jadi kalau kemarin sempat kita dengar ada yang mau namanya surprise gitu ya. Ini. Ternyata surprise-nya nggak ada, jadinya door prize hari ini. Ya. Nah, door prize karena tidak jadi maju. Ya. Nah, padahal persoalannya sebenarnya sangat sederhana. Kenapa hanya mengurusi sebuah ijazah saja yang selembar ini aja susahnya bukan main. Padahal ini jelas palsu. 99,9% kalau kata saya, karena yang sisanya itu adalah kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusianya bisa dan apa Bapak dan Ibu yang ingin saya sampaikan. Kenapa persoalan ini tidak bisa diselesaikan padahal sudah ada contohnya? Izin Bapak dan Ibu. Saya akan mencontohkan sebuah persoalan yang dulu pernah ada juga di Republik ini dan itu menyangkut petinggi negara. Tapi persoalan itu bisa selesai dengan sangat baik dan luar biasa. Ini persoalannya. Saya tidak perlu putarkan panjang karena panjang. Ini adalah kriteria ketika di tahun 1999 ada rekaman suara beredar. Waktu itu rekaman suara Presiden Habibie dan Jaksa Agung Andi Galim. Dan saya dipanggil oleh Badan Intelijen ABRI waktu itu, dan hormat saya untuk Pak Tiasno Sudarto sebagai kepala BIA waktu itu. Anak buah Pak Tiasno dan ada Pak Tiasno juga waktu itu menyelesaikan kasus ini dengan elit, dengan elegan, diteliti, kemudian disimpulkan itu benar, dan Pak Andi Galim beberapa saat kemudian mengakui Pak Tiasno kalau itu rekamannya. Dan apa? Negara melakukan pemberesan, melakukan penyempurnaan sistem telekomunikasi yang ada di istana. Itu caranya. Jadi kalau ada kebocoran kepada misalnya ada ijazah atau ini nggak palsu, harusnya bukan penelitinya yang kemudian dikriminalisasi, tapi harusnya sistemnya yang kemudian dikoreksi agar jangan sampai kasus orang berijazah palsu semacam ini
bisa menjadi kepala negara. Dan sekarang yang terjadi adalah, Bapak dan Ibu semua, sesuatu yang terjadi lebih parah itu terjadi pada wakil presiden kita. Jangankan ijazahnya palsu, dia nggak punya ijazah sama sekali, dan melampaui, nggak punya strata pendidikan yang namanya SMA. Saya sudah sampai ke UTS, University Technology of Sydney, untuk meneliti itu, dan jelas itu palsu. Artinya palsu itu nggak ada, sejarah pendidikannya palsu. Dan negara ini, artinya orang yang kemudian menjalankan perintah ini, kemudian malah melakukan kriminalisasi kepada Pak Rizal, kepada saya. Sampai dengan hari ini, yang tadi sudah dikatakan, sudah lebih dari 7 bulan kami statusnya cekal. Tadi saya sudah nyebut Pak Ugro, dan banyak sekali beliau itu juga menyampaikan masukan. Kalau dulu makanya saya hormat Pak Tiasno, Bapak dulu menyelesaikan kasus ini dengan baik sekali. Saya dipanggil ke Pejaten waktu itu, kemudian oleh ahli-ahli dari BIA, diteliti. Saya menggunakan audio spectrum analyzer, dianalisis betul. Kemudian kita komparasi, kita waktu itu melakukan penelitian, dan clear. Dan itu mungkin atas berkat itu, alhamdulillah, Pak Ugro hanya nggak sampai setahun ya, Pak Ugro maaf, Pak Tiasno nggak sampai setahun dia, habis itu beliau menjadi kepala staf Angkatan Darat. Ya, luar biasa. Jadi itu kalau memang orang lurus ya seperti ini. Ini luar biasa. Jadi jangan takut. Dan itu pesan saya kepada para para pemegang jabatan sekarang. Jangan takut untuk berkata, katakan benar kalau itu memang benar. Nah, jadi saya waktunya tidak lama, tapi saya ingin menyampaikan bahwa insya Allah Bapak dan Ibu, dengan dukungan dan doa Bapak Ibu, kami kuat Bapak dan Ibu untuk melawan ini. Ya, Allahu Akbar. Ya. Dan insya Allah, ya, kami akan terus berjuang, dan kami akan terus menegakkan, dan kami tidak akan melakukan sesuatu yang sangat hina, sehina-hinanya, seperti yang dilakukan oleh seseorang yang kemarin dengan bangganya malah menerbitkan buku pesanan. Ini buku pesanan. Buku kok harus ditandatangani oleh yang pesan. Ini sangat memalukan bagi seorang peneliti. Seorang peneliti ini sama memalukannya dengan peneliti Indonesia yang kemarin di forum internasional ketahuan kalau dia plagiat. Sayangnya dari Jogja juga itu. Ketahuan ya. Ya di forum internasional. Sama. Dia menulis buku berdasar pesan. Dan tidak ada sejarah di dunia itu. Orang meneliti yang tadinya mengatakan 11.000 triliun % palsu, sekarang mengatakan ijazahnya asli. Nggak ada orang dengan pikiran bisa dirotasi, kemudian bisa putar otaknya seperti itu tuh keterlaluan sekali nih si orang ini. Jadi apa ya Bapak dan Ibu? Saya kemarin juga sudah tunjukkan yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu. Kalau ketemu buku ini apa? Robek-robek saja Bapak dan Ibu. Karena ini memalukan. Karena ini memalukan dan sangat tidak. Wah, itu. Dan ini Bapak dan Ibu, kalau dalam cerita pewayangan Bapak dan Ibu, keren, Masya Allah. Bumi goncang-gancing. Alkisah dulu pernah ada dan sekarang masih hidup yang namanya Petruk. Petruk saja Pak. Ya Bapak. Oh ya, maaf Pak. Terima kasih Pak Edi, ini bagus banget nih. Sama soalnya kita jadi korban juga dulu oleh Petro ini. Kita dulu masuk kalau beliau gara-gara jin buang anak. Kalau saya gara-gara stupa bergambar Jokowi. Iya kan? Kita alumni semua Pak, alumni pesantren. Petro ini saking jahatnya, dia sekarang sudah berubah jadi Buto yang galak. Wah, di balik Petro ini ada Buto. Dan seorang peneliti yang kemudian sudah balik arah itu. Siapa itu? Itu adalah Sengkuni. Wah. Jadi ini kalau dalam cerita pewayangan, itu namanya Sengkuni, kemudian bekerja sama dengan Petruk. Nah, jadi Bapak dan Ibu,
Sebenarnya kita memang harus belajar sejarah, tapi sejarah kubilaikan bagus sekali, sejarah perjuangan bagus sekali, dan memang pemuda itu juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah Republik ini. Makanya Bapak dan Ibu, saya juga tadi wawancara oleh TV apa tadi namanya, ya, ya, saya ingin agar pemuda, contohlah bapak-bapak kalian ini, ibu-ibu kalian ini yang saya mengatakan ini adalah purnawirawan garis lurus. Ya, contohlah mereka. Ini pesan saya untuk generasi muda. Dan kalian jangan mencontoh seorang yang palsu ini. Ini bagian terakhir, Mas Adi. Sebelum saya dulu. Ini adalah seorang yang yang dikenal dengan nama al-ijazah al-falsu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Adi. Luar biasa sekali, kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah kepada Bapak Roy Suryo. Subhanallah, ya. Makanya saya pernah Masya Allah. Luar biasa Bapak Roy Suryo. Makanya saya menyampaikan selalu kepada beliau melalui WA, terus berjuang Bang, terus berjuang ya.